Semoga di bagian pertama cukup jelas. Jika ada pertanyaan, langsung ditanyakan saja. Nanti saya akan coba jawab langsung juga. Sekarang kita masuk ke bagian 2 ya. Bagian 2 tadi kita lihat di sini adalah trim lower upper proper, concatenate len, left, mid, and right. Sekarang kita masuk satu-satu. Di sini sudah saya bagi 2. Ada data tabel untuk concatenate dan lain-lain, dan ada data tabel untuk trim dan lain-lain. Oke, bayangkan kita mendapatkan sebuah data yang tidak dibuat oleh kita sendiri. Atau mungkin dibuat oleh kita sendiri, gitu. Tapi masih berantakan. Gitu. Nah, bayangkan kita mendapatkan sebuah data dari orang lain atau dari resource online yang kita pingin data tersebut rapi, gitu. Karena ketika kita download kok nggak rapi. Misalnya Apotek Surya Raharja, tulisannya kok berantakan. Kemudian juga spasinya nggak jelas gitu. Maka kita ingin merapikan data-data ini secara mudah dan cepat. Dan bayangkan juga tulisan berantakan seperti ini ada misalnya 1000 baris gitu. 1000 baris gitu dari atas sampai bawah. Kalau kita rapikan satu-satu tentunya pegal tangan kita. Nah, maka Excel menyediakan fungsi-fungsi yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah trim. Kalau teman-teman lihat lagi di materi yang saya share untuk bagian 2, ada beberapa operasi data string. Yang pertama adalah trim. Trim adalah fungsinya untuk membenarkan teks dengan cara menghapus spasi yang terlalu banyak. Nah, kalau teman-teman lihat di sini kan spasinya beda ya. Kita hitung salah 1, 2, 3. Ada 3 spasinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 yang kedua. Kita ingin semuanya jadi satu spasi, maka kita pakai fungsi trim. Teman-teman bisa sambil melihat Excel sheet-nya jika membuka laptop. Fungsinya adalah sama dengan, nah kan saya keder lagi, sama dengan, fungsi selalu dimulai dengan sama dengan. Terus kita klik trim. Trimnya kan kata huruf besar ya, huruf kecil pun nggak masalah. Jadi Excel bisa otomatis langsung membaca. Kemudian ketika kita melihat ada trim ya, ada pilihan trim di situ. Kita bisa klik tab, tabulasi, klik tab, akan langsung dia otomatis berubah menjadi huruf besar. Lalu kita lihat fungsinya nih di bawah sini. Ada tulisannya, trim dalam kurung teks. Nah, teks mana yang ingin kita trim? Kita bisa klik teksnya, lalu apakah perlu kita tutup kurung? Boleh, kalau enggak juga boleh. Misalnya enggak saya tutup kurung ya, dia juga akan langsung membaca. Jadi Excel cukup cerdas untuk membaca hal-hal seperti itu, yang kecil-kecil. Sekarang udah kita rapikan nih, sekarang huruf trimnya, spasinya yang berantakan. Sekarang kita ingin mengubah semua hurufnya menjadi lower, menjadi huruf kecil. Maka kita pakai lagi sama dengan, lalu kita ketik lower, sudah ada rekomendasinya. Kita klik tab, dia akan otomatis, lalu kita ketik di situ, lalu kita enter. Sorry. Bukan ini yang mau kita betulkan, tapi yang C4 ya. Bisa juga kita edit langsung, C4. Karena yang C4 yang sudah rapi spasinya. Nah, sekarang kita punya yang rapi spasinya, tapi huruf kecil semua. Kalau kita mau ubah jadi huruf besar semua, sama caranya, upper, sudah ada juga rekomendasinya, kita tab, lalu kita ubah di sini, bisa di sini, sama saja. Sekarang kita enter. Dia jadi huruf besar semua. Sekarang untuk nama misalnya, untuk nama seorang, biasanya kita ingin huruf besarnya hanya di huruf pertama dari satu kata. Maka kita bisa dengan proper. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah fungsi yang sederhana sebetulnya, tapi cukup berguna untuk mengolah data nominal atau data karakter ya. Data-data seperti ini kita sebut data karakter. Sekarang kita beralih ke concatenate. Apa itu concatenate? Sederhananya adalah menggabungkan gitu. Menggabungkan isi dari satu sel dengan sel lain
atau juga isi dari satu sel dengan karakter yang kita definisikan sendiri. Karakter yang kita definisikan sendiri. Misalnya di sini kita ingin memberikan ID karyawan ya. ID karyawan yang terdiri misalnya dari nama karyawan tersebut dan tahun lahir dari karyawan tersebut. Kita menggunakan concatenate misalnya. Sudah ada rekomendasinya, kita tab. Nah, lihat fungsinya concatenate teks 1 titik koma teks 2. Titik koma ini karena di laptop saya ya, karena menggunakan mode CSV-nya Skandinavia. Kalau di laptop teman-teman mungkin koma saja, bukan titik koma. Nah, teman-teman lihat di laptop teman-teman apakah titik koma atau koma diikuti itu. Kalau saya titik koma, maka sini saya tulis why not, kemudian titik koma tahun lahir. Dia akan langsung bergabung. Tapi kalau misalnya kita ingin aneh nih kayaknya kalau why not 1990 kayak nama akun game. Sekarang misalnya kita bikinnya why not strip 1990. Maka kita mikirnya gini kan ya. Why not strip 1990 yaitu J4. Kita enter, ternyata gagal. Nah, apa yang salah? Apa yang salah kira-kira? Mungkin ada yang punya ide. Kenapa why not strip 1990 tidak bisa? Nggak ada. Jadi gini, sekali lagi, komputer membaca apa yang mereka bisa baca. Dan komputer mengetahui jenis-jenis data. Nah, kurang apostrof. Ya, betul. Ini jawabannya betul. Kurang kutip. Karena komputer hanya bisa membaca apa yang mereka bisa baca. Dan mereka tahu jenis-jenis data. Jenis data yang kita masukkan ini adalah jenis data karakter. Sehingga dia membutuhkan, kalau jenis data karakter, dia akan membutuhkan titik koma di atasnya. Kok titik koma? Kutip maksudnya. Kutip. Nah, sekarang dia sudah bisa. Teman-teman mau memasukkan apapun, mau memasukkan huruf apapun yang berupa karakter, misalnya, selalu digunakan inisial, misalnya TH gitu ya, TH singkatan dari tahun. Maka dia pakai titik koma juga. Nah, sekarang bagaimana dengan yang lain? Kayak tadi ya, kayak yang sebelumnya di bagian 1, kita tinggal klik ini 2 kali. Nah, dia sudah otomatis menjadi adik karyawan. Sekali lagi, ini adalah yang paling simpel. Bayangkan lagi kalau kalian punya banyak sekali data. Nah, sekarang kita masuk ke panjang nama. Panjang nama itu, kita mau tahu ada berapa karakter sih namanya dari seseorang atau nama dari sesuatu. Nah, kita menggunakan fungsi len. Len ini singkatan dari length, yaitu panjang. Nah, kita menggunakan len, sudah ada, kita hitung why not, 6 huruf. Kalau kita hitung misalnya, ini kan I4 ya, kita langsung aja ubah ke K4. K4, 12. Jadi ID karyawannya ada 12 angka, atau 12 karakter. Sekali lagi kita tinggal drag, maka kita langsung muncul. Kalau saya terlalu lambat, disampaikannya. Oke, nah sekarang kita masuk ke yang bagian 2, di bagian bawah. Ada left, mid, dan right. Maksudnya apa? Maksudnya adalah menampilkan jumlah karakter pertama, apakah itu dari kiri, ataukah dari kanan, ataukah dari bagian bukan tengah, tapi bukan di ujung gitu ya, yang bisa kita definisikan mulai dari karakter keberapa gitu. Nah, karakter pertama misalnya kita masukkan
left, kalau dari kiri, kita mau masukkan berapa? Dilihat di sini ada left text, titik koma, 6 chars. Jadi pertama teksnya dulu yang mana? Misalnya ini ya, nama karyawan. Kemudian berapa yang mau kita tampilkan? Misalnya 3. Oops. Nah, ini saya lupa, saya harusnya pakai titik koma. Nah, saya zoom deh, biar kelihatan. Kalau kita mau sama ya, kita drag lagi. Kalau kita mau ganti jadi yang NIK, kita ganti dengan I berarti. 3 angka pertama. Semuanya muncul. Sekarang misalnya karakter keempat atau sampai 7. Karakter keempat sampai 7 kita pakainya mid. Maka kita tulis mid sini. Nah, kita lihat fungsinya. Text, titik koma, start 6, titik koma, 6 chars. Jadi, pertama teksnya yang mana? Ini. Titik koma. Kita mau mulai dari yang angka berapa? Karakter ke berapa? Misalnya ke 5. Oke. Lalu kita mau maju ke kanan berapa kali? Misalnya 3. Oke. Maka yang muncul ini 560 ya. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 adalah karakter pertama. Maju 3, 5, 6, 0. Oke. Kita turunkan lagi. Nah, yang berikutnya adalah yang right, dari kanan. Dari kanan, kita mau yang mana dulu? Yang ini, kemudian berapa? 3 misalnya. Oke. 001, betul? Kita turunkan. Sip, kita save. Ya, itu untuk bagian 2. Jadi, kita sudah lihat beberapa fungsi yang mungkin bisa membantu kita dalam pengolahan data di pekerjaan kita sehari-hari. Sekarang kita masuk ke bagian